Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Kalam Ramadan, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yakni mengekang syahwat, meraih rahmat. Saat ini kita telah bersama dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan, serta hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus. Nah, bagaimana esensi dari hadis tersebut? Apa bahaya syahwat dan bagaimana mengekang syahwat untuk meraih rahmat? Inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Izzuddin? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, masih sehat juga ya. Alhamdulillah. Ya, Gus, tema kita kali ini sangat menarik sekali Gus, yakni mengekang syahwat, meraih rahmat. Wah, nampaknya ini fenomenal deh, fantastis ini. Oh iya. Ada dua kata penting Gus di situ, yakni syahwat dan juga rahmat. Nah, mohon dijelaskan bersama Gus apa yang dimaksud syahwat dan rahmat menurut pandangan Islam ini. Silakan Gus Din. Ya, kita semua sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dihiasi dengan keinginan-keinginan atau syahwat. Ini yang membedakan antara manusia dan malaikat. Malaikat tidak mempunyai keinginan-keinginan atau syahwat, sedangkan manusia mempunyai apa yang dinamakan dengan syahwat atau keinginan. Dan keinginan ini akan menjadi satu kelebihan bagi manusia ketika bisa di-manage untuk diwujudkan dalam hal kebaikan-kebaikan. Karena kalau tidak punya keinginan, orang itu tidak akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, antara syahwat dan rahmat tentu yang dimaksud adalah keinginan-keinginan yang di-manage, dikelola dengan baik untuk mendapatkan rahmat atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan ini, syahwat adalah syahwat untuk menuju kebaikan, mendapatkan ridho ilahi. Kira-kira begitu Mas. Kira-kira seperti itu ya, antara syahwat dan juga rahmat ini menurut pandangan Islam. Apakah ada perbedaan antara syahwat dan juga nafsu nih Gus? Mengingat keduanya memang dimiliki setiap manusia yang sempat Gus Din sampaikan tadi. Iya. Setiap manusia itu mempunyai keinginan atau apa namanya syahwat, atau bahasa kita kalau orang bilang kadang ada istilah hawa nafsu. Nah, kalau hawa itu ada satu keinginan. Semua orang punya keinginan, keinginan makan, keinginan tidur, keinginan apa namanya berhubungan suami istri mungkin. Tetapi kalau ini sudah over, Mas, ini nanti jadinya mengikuti hawa nafsu atau di situ sudah melebihi dari wajarnya keinginan. Misal makannya terlalu kenyang, umpamanya dalam hal keinginan berhubungan layaknya suami istri misal, terus akhirnya melebihi batas, itu nanti berarti orang hanya menuruti hawa nafsunya. Nah, keinginan-keinginan atau apa tadi namanya perbedaan antara nafsu atau syahwat dan hawa nafsu itu adalah ketika ini menjadi keinginan yang diwujudkan dalam sebuah kebaikan atau mendorong kebaikan, itu adalah hawa atau keinginan-keinginan wajarnya manusia. Tetapi kalau nanti sudah cenderung ke hal-hal yang
buruk, maka disinilah nanti ada peran, bahasanya peran setan untuk membelokkan, akhirnya seolah-olah orang itu mengikuti keinginan, tapi dia sebetulnya mengikuti hawa nafsu atau godaan-godaan setan. Begitu. Gitu. Baik, itu juga dalam segi ibadah juga, Gus. Ya. Baik, Gus, sebenarnya ada berapa jenis syahwat ini menurut kaidah Islam? Ya, kalau kita lihat ada berapa macam syahwat, tentu ini sangat beragam, pandangannya beragam. Ya. Tapi dalam Al-Quran paling tidak kita bisa memahami bahwa di sana disampaikan zuyyina linnasi hubbus syahwat, bahwa manusia itu dihiasi mempunyai syahwat, mempunyai hubbus syahwat, mempunyai keinginan, suka dengan keinginan-keinginan. Nah, dalam Al-Quran itu yang disampaikan adalah minal mal wal banin, atau bahasanya harta, anak, termasuk juga kekayaan-kekayaan dunia, dan juga perempuan atau lawan jenis. Lawan jenis, ya. Sehingga itu paling tidak menjadi patokan bahwa keinginan-keinginan itu larinya ke sana, ke urusan harta, ke urusan perempuan, dan juga ke urusan mungkin termasuk anak, ketika nanti itu hanya sebagai punya anak hanya untuk tidak didorong untuk kebaikan, akhirnya dia berbangga dengan anaknya tetapi tidak untuk kebaikan manusia. Baik. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan bersama Gus Din pada kesempatan kali ini. Tentunya di era modern ini, dengan semakin mudah dan maraknya teknologi, maka semakin kita dikepung oleh hal-hal yang mudah memicu syahwat kita, terutama bagi kaum muda. Nah, bagaimana agar kita dapat mengendalikan dari berbagai macam syahwat tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.